fisik lahan tersebut. Itu undang-undang, saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN tak pernah berkebun lagi di sini, saudara. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Santri Habib Rizik Syihab di pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung disuruh pergi mengosongkan pesantren FPI tersebut. Sebab tanah yang diduduki pesantren FPI itu punya PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas. PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas sudah somasi pihak pesantren. Pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung berdiri di tanah seluas kurang lebih 30.91 hektar di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa Hukum Front Pembela Islam, FPI Aziz Yanuar mengatakan pihaknya sudah menerima surat somasi itu. Kaitan pengkosongan lahan milik PTPN 8 Gunung Mas tersebut. Waalaikumsalam, sudah menerima surat yang dimaksud, katanya saat dihubungi suarabogor.id, Rabu, tanggal 23 Desember tahun 2020. Ia menjelaskan, pada tanggal 13 November tahun 2020 Habib Rizik Syihab telah menjelaskan kaitan sertifikat tanah berdirinya Ponpes Agrokultural Markas Syariah. Benar bahwa sertifikat HGU-nya PTPN 8, imbuhnya. Dalam Undang-Undang Agraria tahun 1960 disebutkan bahwa jika satu lahan kosong, digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun lamanya, maka dari itu, masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarap. Masyarakat Megamendung itu sudah 30 tahunan menggarap lahan tersebut, ucapnya. Sedangkan kata Aziz, dalam Undang-Undang HGU tahun 1960 disebutkan bahwa sertifikat HGU tidak bisa diperpanjang, jika lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan. Betul, bahwa tanah HGU Ponpes Agrokultural Markas Syariah adalah milik PTPN 8. Tapi, 30 tahunan lebih PTPN tidak pernah menguasai secara fisik. Selama 30 tahunan lebih PTPN menelantarkan tanah tersebut. Maka, dari itu seharusnya HGU itu batal. Jika sudah batal, maka HGU-nya milik masyarakat, jelasnya. Ia menegaskan, perlu dicatat bahwa pentolan FPI-nya itu dan pengurus Yayasan Ponpes Agrokultural Markas Syariah untuk mendirikan Ponpes, yaitu dengan membayar kepada petani bukan merampas. Petani tersebut datang membawa surat yang sudah ditandatangani oleh lurah dan RT setempat. Jadi tanah yang didirikan Ponpes Agrokultural Markas Syariah itu semuanya ada suratnya. Itulah yang membeli tanah overgarap, tegasnya. Dokumen tersebut lengkap dan sudah diserahkan ke instansi negara, mulai dari bupati sampai gubernur. Dan benar tanah tersebut HGU-nya PTPN 8 yang digarap oleh masyarakat. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak merampas dari PTPN 8 tetapi kami membeli dari para petani, sambung Aziz. Namun, pihak Ponpes Agrokultural Markas Syariah siap melepas tanah tersebut jika dibutuhkan negara. Tapi, silahkan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli overgarap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. Agar biaya ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk kembali membangun Ponpes Agrokultural Markas Syariah di tempat lain, tukasnya. Surat yang beredar itu menunjukkan, perintah pengosongan lahan pesantren tersebut dilayangkan melalui surat somasi pertama dan terakhir berkop PTPN 8 dengan nomor SB 11/6131, 12/2020, tertanggal tanggal 18 Desember tahun 2020.